Selamat pagi, nama saya Nova Chandra dari kelas 19-2. Jadi saya akan menjelaskan beberapa kasus yang akan diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Tri Wulandari. Soal pertama, PT Maxo pada tahun 2019 membeli surat berharga saham sebagai berikut. 1 Februari dari PTA dibeli 10.000 lembar saham dengan harga Rp1.750, biaya komisi Rp1.200.000. 1 April dari PTB dibeli 15.000 lembar saham dengan harga Rp3.000, biaya komisi Rp1.500.000. 1 Mei dari PTC dibeli 10.000 lembar saham dengan harga Rp3.000, biaya komisi Rp1.200.000. Kemudian pada akhir tahun 2019 dilakukan penilaian terhadap ketiga investasi tersebut. PTA diketahui harga pasarnya Rp18.500.000. PTB diketahui harga pasarnya Rp45 juta. PTC diketahui harga pasarnya Rp30 juta. Diminta A. Hitung dan buatlah jurnal harga perolehan investasi sementara saham tersebut untuk masing-masing. B. Hitung dan buat jurnal penilaian akhir tahun 2019 yang diperlukan. Penyelesaian. 1 Februari PTA 10.000 lembar saham dengan harga Rp1.750, total pembelian Rp17.500.000, komisi Rp1.200.000, total harga perolehan Rp18.700.000. 1 April PTB 15.000 lembar saham dengan harga Rp3.000, total pembelian Rp45 juta, komisi Rp1.500.000, total harga perolehan Rp46.500.000. 1 Mei PTC 10.000 lembar saham dengan harga Rp3.000, total pembelian Rp30 juta, komisi Rp1.200.000, total harga perolehan Rp31.200.000, sehingga total pembeliannya Rp96.400.000. A. Jurnal perolehan investasinya sebagai berikut. Perolehan untuk PTA, investasi sementara surat berharga sama berada di debit Rp18.700.000, kas berada di kredit Rp18.700.000. Perolehan untuk PTB, investasi sementara surat berharga sama berada di debit Rp46.500.000, kas berada di kredit Rp46.500.000. Perolehan untuk PTC, investasi sementara surat berharga sama berada di debit Rp31.200.000, kas berada di kredit Rp31.200.000. B. Penilaian akhir tahun 2019 berikut tabelnya. Harga perolehan dari tabel A dan harga pasar dari kasus. Jadi selisih PTA Rp200.000 rugi, PTB Rp1.500.000 rugi, PTC Rp800.000 laba, selisih keseluruhannya Rp900.000 rugi. Jadi jurnalnya kerugian atas penurunan nilai surat berharga saham debit Rp900.000, penyisahan penurunan nilai surat berharga saham kredit Rp900.000. Berdasarkan soal di atas, selama tahun 2020 dilakukan pembelian dan penjualan investasi sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2020 dilakukan penjualan investasi atas saham PTA sebesar Rp20 juta dengan biaya komisi Rp1 juta. Kemudian tanggal 12 Maret 2020 dilakukan pembelian investasi atas saham dari PTD sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp2.000 dengan biaya komisi Rp500.000, serta harga pasar akhir tahun 2020 sebagai berikut. PTB Rp45 juta, PTC Rp32 juta, PTD Rp20 juta. Diminta A. Jurnal saat penjualan, B. Jurnal saat pembelian, C. Jurnal saat penilaian akhir tahun atas investasi. Penyelesaian. A. Harga jual investasi Rp20 juta, biaya komisi penjualan Rp1 juta, total kas yang diterima Rp19 juta. Harga perolehan investasi atas saham PTA Rp18.700.000, kerugian penjualan investasi atas saham Rp13.000. Jurnal penjualannya. Kas berada di debit Rp19 juta, kerugian penjualan investasi atas saham berada di debit Rp13.000. Investasi sementara atas saham PTA berada di kredit Rp19.300.000. Pembelian investasi atas saham PTD. Harga beli Rp20 juta, biaya komisi pembelian Rp500.000, total harga beli Rp20.500.000. Jurnal pembeliannya, investasi sementara atas saham PTD berada di debit Rp20.500.000, kas berada di kredit Rp20.500.000. C. Penilaian akhir tahun 2020 berikut tabelnya. PTB selisihnya Rp1.500.000 laba, PTC Rp800.000 laba, PTD Rp500.000 rugi. Jadi selisih keseluruhannya Rp1.200.000. Jadi karena selisihnya positif, maka kerugian yang telah dicatat sebelumnya harus ditutup dari keuntungan yang diperoleh pada tahun 2020. Jurnalnya. Penyisihan penurunan nilai surat berharga saham kerugian berada di debit Rp1.200.000, penurunan nilai surat berharga saham berada di kredit Rp1.200.000.
Soal kedua, tanggal 1 Maret 2020, PT BIL membeli 100.000 lembar obligasi dengan nilai nominal Rp1.250 per lembar, bunga 12% per tahun. Harga beli obligasi dengan nilai 93, kemudian bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Biaya komisi pembelian obligasi Rp60.000. Kemudian tanggal 1 November 2020, obligasi tersebut dijual dengan harga Rp95 dan biaya komisi penjualan dan pajak Rp250.000. Diminta: A. Jurnal pembelian, B. Penerimaan bunga 1 Juli, C. Jurnal penjualan. Penyelesaian: nilai nominal obligasi Rp125 juta, harga beli investasi atas obligasi Rp116.250, bunga 12% per tahun dibayar 1 Januari dan 1 Juli, biaya komisi pembelian Rp60.000. Harga jual 1 November 95 kali Rp125 juta sama dengan Rp118.750.000. Biaya komisi penjualan investasi atas obligasi sama dengan Rp250.000. A. Jurnal pembelian. Harga beli investasi atas obligasi Rp116.250.000. Biaya komisi Rp60.000. Total harga perolehan Rp116.310.000. Harga perolehan Rp116.310.000. Bunga berjalan dibayarkan 1 per 1 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 bulan, dimana dari Januari sampai bulan Maret. 2 kali 12% per 12 kali Rp125 juta sama dengan Rp2.500.000. Total kas yang dikeluarkan Rp118.810.000. Jurnal pembelian investasi sementara atas surat berharga obligasi Rp116.310.000 berada di debit. Pendapatan bunga atau piutang bunga Rp2.500.000 berada di debit. Kas berada di kredit Rp118.810.000. B. Penerimaan pendapatan bunga 1 Juli 2020 sebanyak 6 bulan. 1 per 1 dikurang 1 per 7 sama dengan 6 bulan, dimana dari Januari ke bulan Juli. 6 bulan dikali 12% dibagi 12 dikali Rp125 juta sama dengan Rp7.500.000. Kas berada di debit Rp7.500.000. Pendapatan bunga Rp7.500.000 berada di kredit. C. Penjualan investasi atas obligasi tanggal 1 November 2020. Harga jual 95 dikali Rp125 juta sama dengan Rp118.750.000. Komisi penjualan Rp250.000. Nilai jual bersih sama dengan Rp118.500.000. Pendapatan bunga berjalan 1 per 1 dikurang 1 per 11 sama dengan 4 bulan, dimana dari bulan Juli ke bulan November. 4 bulan dikali 12% dibagi 12 dikali Rp125 juta sama dengan 5 juta. Total kas yang diterima Rp123.500.000. Harga perolehan Rp118.750.000. Nilai jual bersih Rp118.500.000. Kerugian penjualan investasi atas obligasi sama dengan Rp250.000. Jurnal penjualan. Kas berada di debit Rp123.500.000. Kerugian penjualan berada di debit Rp250.000. Investasi sementara atas obligasi berada di kredit Rp118.750.000. Pendapatan bunga berada di kredit sama dengan Rp5 juta. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.